Tes tes. Suara masuk? Masuk, Bu. Oke. Baiklah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita pertemuan terakhir ya untuk semester 1 ulangan bab 5 dan 6. Jadi minggu depan Kamis ya jadwal kita matematika ulangannya dari bab 1 sampai bab 6. Oke, bab 1 itu eksponen dan logaritma, bab 2 itu nilai mutlak, bab 3 SPLDV, bab 4 program linear, bab 5 dan 6 barisan aritmatika dan geometri. Oke. Oke, kuisnya mulai jam 7.45 ya. Silakan pakai waktunya untuk belajar. Ada yang belum bisa masuk? Ada yang butuh itu kode? Sepertinya tidak ada. Oke, tunggu sampai 7.45 nanti klik startnya. Sudah semua belum? Belum, Bu. Oke. Gimana sudah? Sudah selesai kerjakan ulangannya? Setelah Ibu cek nilai-nilainya ini, ya sambil dikerjakan, sambil ngobrol, sambil ngomong Bu ya. Oke, mau cek nilainya. Gimana ulangannya, susah apa enggak? Nah, Ibu cek nilainya. Puasnya nanti total soalnya 30 ya. Oke, Bu cek nilainya 70 oke. Kalau ini kalau biasanya KKM-nya 80 ya. Kalau Ibu cek di sini berarti Ibu ambil yang 70 ke atas ya. Jadi yang 71 itu lulus ya. Oke, yang di bawah itu masih remet nanti. Akan ada jadwal sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nggak apa-apa, Ibu soalnya ini udah mau jamnya udah mau habis, jadi yang masih ngerjakan silakan kerjakan ya. Oke, sudah saya sampai sini. Terima kasih untuk 1 semesternya. Insya Allah ketemu lagi semester 2 ya. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar untuk ujian. Oke, baiklah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini atau minggu ini bisa dibilang adalah minggu terakhir kita belajar. Karena setelah ini nanti akan diadakan penilaian akhir semester atau pas semester 1 untuk kalian. Nah, di minggu yang terakhir ini untuk mata pelajaran PKN sendiri sebenarnya materinya sudah
saya kirim semua. Jadi untuk hari ini saya kirimnya di Gape kemarin materinya. Dari yang awal semester 1 sampai yang terakhir. Itu sudah saya kirimkan semuanya di Gape kelas masing-masing. Nah, termasuk juga dengan kisi-kisi soal ujian atau soal ulangan. Yang dimana kisi-kisinya itu sudah saya kirimkan juga dari hari Sabtu kemarin. Nah, kisi-kisinya ini juga saya kasih sekalian untuk tugas kalian. Jadi di situ kan kemarin sudah saya bilang kalau itu wajib dikerjakan. Kerjakan di buku kalian masing-masing, tuliskan jawabannya saja. Sesimpel itu. Dan jawabannya sendiri bisa kalian cari lewat buku catatan atau lewat internet atau dari hasil pemikiran kalian sendiri. Yang jelas itu nanti dikumpulkan paling lambat besok jam 11 malam. Sekali lagi, tugas yang ada di Google Classroom kalian, yang kisi-kisi soal itu, saya minta dijawab dengan serius. Karena nanti kisi-kisi itu sangat berpengaruh dalam ujian PKN nantinya. Makanya sekali lagi saya minta dijawab dengan serius kalau kalian memang ingin nilai PKN kalian KKM lah, minimal KKM, yaitu 80. Jadi sekali lagi itu wajib dikerjakan, dikumpulkan paling lambat jam 11 malam besok. Tadi pagi sudah saya cek, ternyata masih banyak sekali yang belum mengerjakan. Kita mulai dari kelas A dulu deh. Dari kelas A ini, terakhir saya cek, baru ada 11 orang yang mengerjakan. Itu kelas A. Kemudian kelas B. Kelas B seingat saya tadi udah lumayan banyak yang mengerjakan. Ya, kelas B udah ada 16 orang. Cukup banyak yang udah mengerjakan. Yang lain harap segera diselesaikan juga. Harap segera diselesaikan. Kemudian kelas C. Kelas C juga baru 11 orang yang mengerjakan. Masih banyak sekali yang belum. Yang parah itu kelas D kalau nggak salah. Ya, kelas 10D cuman ada 5 orang yang mengerjakan sampai saat ini. Ya, walaupun memang terakhirnya nanti hari Sabtu jam 11 malam. Terakhir dikumpulkan. Jadi untuk kelas 10D saya harapkan semuanya wajib mengerjakan nantinya. Kemudian 10E juga sama ternyata. Baru 5 orang yang mengerjakan. Sampai saat ini. 10F udah ada 11 orang yang mengerjakan. Terakhir itu ada 10G. 10G kalau nggak salah udah lumayan banyak tadi. Ya, 10G paling banyak ini. Udah ada 20 orang yang mengerjakan. Tinggal 7 orang yang belum. Nah, jadi saya harapkan semua kelas nantinya mengumpulkan tugas nomor 4 ini. Karena nanti konsekuensinya apabila kalian terlambat mengumpul, yang jelas ujian PKN nanti saya nggak akan mau ngasih remet bagi kalian yang terlambat mengumpul, apalagi nggak mengumpul sama sekali. Jadi ingat sekali lagi di sini, yang terlambat mengumpulkan walaupun 1 menit, jam 11 lewat 1 menit kalian mengumpulkannya, tetap saja nanti ketika kalian remet pas ujian, atau nilai kalian di bawah KKM pas ujian, saya nggak akan mau ngadain remet untuk kalian. Beda cerita kalau misalkan dia mengumpulkan tugas yang terakhir tadi, namun ternyata nilai ujiannya tetap di bawah KKM. Nah, kalau kayak gitu masih saya kasih kesempatan untuk ada remedial. Tapi kalau misalkan terlambat atau nggak mengumpulkan sama sekali, ya mohon maaf, nggak akan ada perbaikan lagi apabila nilai ujian PKN kalian di bawah KKM. Karena ini sudah saya kasih kesempatan. Intinya kisi-kisi ini sekali lagi sangat berpengaruh untuk jawaban kalian di ujian nanti. Karena nanti soal yang keluar juga mirip-mirip dari kisi-kisi yang saya bagikan ini. Yang jelas kalau kalian mau nilainya KKM, ya saran saya cuma satu. Pelajari kisi-kisi yang saya
berikan tadi. Karena nanti hampir semua soalnya itu berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah saya berikan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Ya oke, kalau nggak ada, saya minta, ini kan ada waktu saya sampai jam 9:10. Nah, untuk kalian yang belum mengerjakan, saya minta kerjakan dulu dari sekarang. Karena waktunya tinggal 1 hari. Dan kalau kalian menjawabnya sembarangan, ya sia-sia saya ngasih kisi-kisi ke kalian. Jadi saya harapkan kalian cari betul jawabannya dari sekarang. Mumpung masih bisa ngelihat buku. Karena nanti pas ujian kan nggak mungkin lagi kalian ngeliat buku. Jadi sekali lagi saya sarankan, dari sekarang sudah dimulai cari jawabannya. Dan yang mengumpulkan pun itu sudah ada beberapa yang saya periksa dan ternyata memang masih ada dari kalian yang jawabannya belum 100% benar. Masih banyak yang ada salahnya 10, ada yang salahnya 8. Jadi coba sekali lagi cari atau cek kembali jawabannya. Karena semua kisi-kisinya tadi itu jawabannya ada kok. Tinggal kalian cari yang benarnya yang mana. Kalau kalian baca pasti dapat intinya. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Untuk soal ulangannya berapa soal? Soal ulangannya itu nanti akan ada 40 soal. 40 soal, namun nanti itu diacak. Jadi artinya nggak mesti materi yang di awal itu keluar duluan. Bisa aja materi yang terakhir saya sampaikan itu keluar duluan nanti pas ujiannya. Jadi sekali lagi nanti soalnya itu diacak. Ya, ada yang nanya soal nomor 3 wilayah tertentu. Coba pahami lagi soalnya baik-baik. Di soal nomor 3 itu kalau nggak salah yang saya tanyakan itu adalah yang bukan. Artinya tidak berpengaruh. Kira-kira apa jawabannya? Nggak mungkin kan saya kasih tahu. Di soal nomor 3 itu ada kata kecuali di belakangnya. Artinya ya yang bukan dari pilihan gandanya itu yang benar yang mana kira-kira. Karena di situ ada kata kecuali sekali lagi. Yang soalnya itu kan berikut yang termasuk unsur-unsur terbentuknya bangsa, kecuali. Jadi dari pilihan ganda tadi, yang mana yang tidak termasuk unsur-unsur terbentuknya bangsa. Logikanya gini deh, kira-kira bangsa itu terbentuk dari cita-cita yang sama. Ya pasti kan di buku sudah ada. Terbentuk dari sejarah hidup yang sama, juga pasti di buku juga sudah ada. Namun kalau dari suku-suku yang sama, kira-kira betul atau enggak? Ya contohnya negara kita. Negara kita ada banyak suku kok, tapi bisa terbentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi sesimpel itu sebenarnya jawabannya. Tinggal kalian pahami betul soalnya. Ya, untuk nomor 3 bonus. Soal nomor 3 jawabannya itu C. Suku-suku yang sama. Karena negara tadi bisa terbentuk kok walaupun sukunya berbeda-beda. Contohnya ya negara kita. Ada banyak sekali suku di negara kita. Namun kita tetap jadi satu, yaitu bangsa Indonesia tadi. Soal yang di kisi-kisi apakah keluar semua atau sebagian aja, Pak? Saya bilang 80% itu soal yang keluar akan soal yang ada di kisi-kisi itu bakal keluar nanti pas ujian. 80%. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan di kisi-kisi ini kalian betul semua, ya otomatis nilai ujian kalian nantinya bakal 80. Atau KKM udah. Asal kalian ingat betul jawabannya. Makanya tadi saya bilang ini sangat berpengaruh untuk ulangan akhir semester kalian. Jadi dijawab dengan serius intinya. Jangan sembarangan menjawab kisi-kisi yang saya berikan ini. Karena sekali lagi 80% nanti soal yang ada di kisi-kisi ini bakal keluar waktu ulangan akhir semester. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ya kalau misalkan ada jawaban yang diubah, boleh disubmit lagi. Ya silahkan, nggak apa-apa. Dia silahkan disubmit lagi, hapus foto yang sebelumnya. Jadi saya tahu gitu mana yang sudah diperbaiki, mana yang enggak. Asalkan kamu mensubmitnya itu jangan lewat dari jam 11 malam hari Sabtu nanti. Jadi sebelum jam 11 malam hari Sabtu itu ya sudah harus selesai semuanya. Nggak ada yang diperbaiki lagi. Intinya terakhir waktunya jam 11 malam hari Sabtu. Atau besok lah tanggal 28. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kerjasamanya selama 1 semester ini. Saya harap nilai kalian semuanya bakal KKM. Bukan cuma di mata pelajaran saya, tapi di mata pelajaran lain pun saya harapkan nilainya KKM semua. Amin. Sampai ketemu semester depan. Semoga semester depan kita bisa sekolah gak kayak gini lagi lah intinya. Kita bakal sekolah yang benar-benar sekolah. Semoga saja. Jadi terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya untuk kita melakukan doa dulu. Jaki Nasrullah, silakan pimpin doanya Jaki. Ya baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jaki Ya, sama-sama. atas pimpinan doanya. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan sakit. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita bahas lagi. Ini hari ini kita menganalisis teks negosiasi. Kemarin kita belajar apa yang pertemuan kemarin? Teks negosiasinya tentang apa? Jenisnya Pak. Jenis kemarin tuh ini di layar kalian kelihatan nggak? Presentasi Bapak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang analisis teks negosiasi. Jadi analisis ini kita ibaratkan kita membongkar atau mencari isi atau maksud dari teks negosiasi. Nah, jadi kegiatan analisis ini penting untuk kita membedah isi dari teks negosiasi tersebut. Nah, kan kita selain mengetahui teks negosiasi itu kan kita harus juga tahu isi dari teks negosiasi tersebut. Misalkan teks negosiasinya itu isinya membahas tentang apa, misalkan seperti jual beli atau negosiasi tentang keinginan membeli sesuatu barang. Kemudian negosiasi tentang kehidupan. Nah, itu. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, kita akan membahas atau melihat contoh teksnya tersebut. Teksnya dulu ya. Nah, ini teksnya. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan Pak. Siapa yang membacakan? Bapak minta Alda deh, bacakan dah. Sesungguhnya Rani sudah lama menginginkan HP baru. Ia sudah beberapa kali membujuk ayahnya agar memberikan HP baru. Namun usahanya terus gagal. Akhirnya ia mencoba meminta bantuan ibunya. Namun usaha Rani masih. Halo, jaringan lewat tadi.
Jaringannya gangguan ya? Iya Pak, Sudah selesai belum enggak? Bacanya ada? belum Pak, setengah belum sampai. Belum sampai ya? Bentar. Masih, aduh keluar lagi. Bentar ya, jaringannya lewat. Wahyu. Yuk. Iya Pak. Jaringannya masih lelet nggak? Soalnya di room satunya nih Bapak keluar nih. Kalau di room yang ada kamu nih, jaringannya kayaknya masih normal dikit. Ini suaranya lancar aja Pak. Pak. Suaranya lancar aja. Berarti room satunya nih. Bentar ya. Tunggu bentar, santai. Waduh, yang link satunya penuh ya Mas? Keluar lagi nih, nggak bisa masuk lagi nih. Udah. Tapi nyambung kan? Nggak kedengaran. Ini Bapak ulangi lagi presentasinya ya. Maaf tadi gangguan jaringan. Wahyu. Yuk. Iya Pak. Suara Bapak kedengaran nggak? Dengaran Pak. Oh iya. Maaf ya tadi gangguan jaringan. Kita lanjut lagi. Di layar kalian kelihatan nggak presentasinya? Ada Pak. Kelihatan Pak. Kalau udah lanjutkan nggak? Dari awal Kak Pak, untuk lanjutkan. Lanjutkan aja. Minggu Sambil yang lalu, lain membaca ya. minggu lalu akhirnya Rani merencanakan untuk benar-benar berusaha meyakinkan kepada ayahnya bahwa ia sangat membutuhkan HP baru. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP. HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani boleh dikatakan hampir menangis dibuatnya. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Rani berkata dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sebetulnya sudah ia susun dan rancang beberapa hari untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani yang baik itu, ayah melepas kacamatanya kemudian menatap Rani dengan lemah lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagi Nuna? Sontak Rani hampir dibuat melonjak kegirangan mendengar reaksi ayah. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan memberikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Ya, makasih Kalda atas pembacaan teks negosiasinya. Nah, ini kan kita bisa lihat kan, ini artinya apa ini? Ada yang tahu nih maknanya apa? Negosiasi apa ini? Ada yang masih ingat negosiasi apa? Minta belikan HP. Masuknya ke dalam negosiasi formal atau informal? Informal. Informal Pak. Karena apa informal? Karena tidak ada surat Karena Pak. tidak ada surat menyurat. Karena lebih tepatnya itu tidak dalam keadaan yang resmi ya. Ini kan hanya ini curhatan dari seorang anak ke ayahnya ya, untuk diminta membelikan HP agar mempermudah si Rani ini untuk belajar. Ini sepertinya ceritanya sudah kelas online ya ini ya. Jadi ini intinya nih Rani ini dia ingin bernegosiasi lah, ingin minta dibelikan HP kepada ayahnya. Nah, seperti itu di sini kan ada kita lihat. Nah, habis ini kita akan
menganalisis strukturnya. Nah, kita akan menganalisis strukturnya. Strukturnya itu ada berapa kemarin kalau ada yang masih ingat? Struktur dari teks negosiasi. Ada 7, Pak. Ada 7 ya? Nah, ini dia strukturnya. Nah, ada orientasi, pengajuan, penawaran, kemudian pengajuan, penawaran lagi, pengajuan, kesepakatan. Nah, jadi itu tergantung dari apa ya? Kalau istilahnya itu ketujuhnya itu tergantung dari mana situasinya tersebut. Memang ada 7, tapi biasanya untuk sebuah teks negosiasi ini bisa dipakai beberapa aja, kemudian ada bisa dipakai semuanya. Itu tergantung dari situasinya. Makanya ada yang negosiasi formal dan informal. Nah, kita lihat dulu, kita bedah yang Rani ini. Nah, yang pertama itu kan di orientasinya itu kan kita lihat ada pembukaannya. Nah, itu dia bertanya kepada ayahnya, berkata ya Rani benar-benar perlu HP, belikan ya, kata Rani kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, ayah belum punya cukup uang untuk membelikan HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran di atas meja. Artinya itu adalah kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka dalam sebuah teks negosiasi. Jadi dia itu ibaratnya lebih mudahnya itu basa-basinya lah dalam sebuah awalan dari sebuah percakapan. Kemudian ada lagi dia pengajuan. Tapi ya, semua teman-teman Rani punya HP, mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Nah, di sini jadi ada pengajuan. Artinya dalam pengajuannya ini dia memberikan suatu alasan mengapa si Rani ini sangat memerlukan handphone. Nah, itu dia pengajuannya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya itu masuk ke dalam penawaran. Setelah kalau begitu kamu jangan pulang telat. Artinya ayahnya ini menawarkan bahwa Rani ini tidak usah pulang telat. Jadi pulang itu harus selalu tepat waktu. Kan ayahnya menawar. Kalau bisa kenapa? Kalau bisa pulang tepat waktu kenapa harus telat? Nah, seperti itu. Kemudian Raninya mengajukan lagi. Tak hanya itu ya, Rani ini sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Jadi si Rani ini mengajukan lagi alasannya kenapa ia memerlukan handphone. Nah, itu diberikan alasan yang cukup logis ya. Kemudian ayahnya lagi memberikan sebuah penawaran. Begitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Nah, kemudian si Rani mengajukan pengajuan lagi. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirimkan tugas-tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak. Bisa buat berdiskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Nah, pengajuan lagi nih dengan alasan yang cukup tepat. Nah, kemudian setelah melakukan ada pengajuan dan penawaran, akhirnya mereka menemukan kesepakatan. Ayah akan membelikan HP untuk Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu dengan hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya ayahnya. Jadi kesepakatannya akhirnya si Rani dijanjikan oleh ayahnya untuk dibelikan HP. Nah, ini karena konteksnya cerita yang Bapak berikan contoh ini adalah cerita bukan pembelian ya. Jadi biasanya kalau negosiasi ini pada umumnya karena kita ini hidupnya di masyarakat ya seperti ini kira-kira untuk teks negosiasinya. Ini sama aja kayak di pasar kita jual beli. Nah, ini juga sama seperti ini dia strukturnya. Jadi intinya tadi strukturnya itu bisa dipakai ketujuh-tujuhnya atau hanya sebagian karena teks negosiasi ini bersifat tergantung dari situasinya. Jadi misalkan situasinya itu sedang non formal, itu otomatis tidak semuanya bisa dilakukan kecuali untuk yang formal ya. Kalau formal itu karena sifatnya resmi,
berbadan hukum kadang-kadang, jadi pengajuan dan penawarannya itu strukturnya itu harus dimasukkan semuanya, karena itu sebagai bukti mereka atau bukti tertulis bagi pihak mereka, masing-masing pihak ya, untuk mencapai kesepakatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang analisis struktur? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Yuk, ada yang tanyakan yuk. Tidak ada, Pak. Paham ya, jadi kalau dalam sebuah struktur teks negosiasi ini, dia sistemnya itu adalah sistem sesuai dengan situasi. Tidak mungkin kan misalkan kalian situasinya sedang dalam keadaan jual beli di pasar, kalian menggunakan negosiasi yang resmi, itu kan lucu kan? Atau ada yang pernah berbelanja di pasar seperti itu? Ada yang pernah? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke analisis yang selanjutnya. Nah, analisis faktor penyebab keberhasilan. Jadi dalam sebuah teks negosiasi ini pasti ada faktor-faktor penyebab kenapa bisa teks negosiasi itu berjalan dengan lancar. Nah, kita lihat faktornya apa. Nah, ini dia. Ada faktor penyebab keberhasilan. Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa keinginan si anak bermanfaat. Nah, jadi faktornya itu yang pertama adalah alasannya itu tepat. Coba kalian lihat, kalian pahami kita di teksnya. Rani kan memberikan sebuah alasan yang tepat ya. Mengapa ia perlu dibelikan HP? Jika alasannya tidak tepat, maka si ayah pun tidak akan membelikan Rani HP. Kita lihat di bukti kutipan teks. Tak hanya itu ya, Rani ini sama teman-teman Rani dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas tanpa harus keluar rumah. Ini kan alasannya jelas kan? Ketika kita menggunakan handphone untuk belajar, kita kan tidak usah pergi keluar rumah untuk mencari materinya, kita hanya mengandalkan handphone. Nah, jadi handphone itu berguna untuk mencari materi-materi pembelajaran. Itu sudah masuk ke dalam alasan yang logis. Nah, itu poinnya itu adalah alasan, poin yang pertama itu alasan Rani yang tepat. Kemudian, tidak memaksa pihak lain. Nah, tidak memaksa pihak lain itu artinya adalah ayah awalnya menolak, namun dengan alasan keterbatasan uang, yang menunjukkan bahwa ia akan memberikan jika uangnya tidak tersedia, serta memberikan solusi alternatif telepon rumah. Nah, faktor penyebab yang kedua itu adalah tidak memaksakan. Artinya ayahnya itu berjanji akan memberikan ketika uang yang sudah dimiliki ayahnya itu sudah cukup. Jika tidak cukup, ayahnya tidak akan membelikan HP-nya dan memberikan opsi lain, yaitu menggunakan telepon rumah untuk menghubungi teman-temannya. Nah, kita lihat bukti kutipannya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Nah, jadi ini merupakan sebuah penawaran atau pengajuan. Kira-kira yang tidak memaksakan pihak lain ini penawaran atau pengajuan? Halo? Penawaran atau pengajuan? Penawaran atau pengajuan? Halo? Penawaran atau pengajuan? Yang poin kedua. Penawaran, Pak. Penawaran ya. Karena ayahnya menawarkan opsi lain, yaitu penggunaan telepon rumah untuk menghubungi teman-temannya ya. Jadi itu yang dinamakan penawaran. Dengan memberikan opsi lain agar mempermudah Rani dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang poin ketiga, kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Nah, jadi kan tadi kita lihat di teks negosiasinya itu kan antara Rani dan ayahnya itu memiliki perbedaan pendapat. Di sini Rani menginginkan HP untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan ayahnya belum mau membelikan HP untuk Rani. Itu kan sudah salah satu perbedaan pendapat antara ingin dan tidak ingin.
Nah, jadinya untuk mencari sebuah kesepakatan makanya dilakukan negosiasi. Nah, akhirnya kesediaan ayahnya untuk membelikan HP itu yang membuat kesepakatan antara kedua belah pihak ini berhasil. Nah, jadi kita lihat faktor penyebabnya itu ada 3 di sini, di cerita yang Rani ini. Yang pertama adalah poinnya alasan yang tepat, kemudian tidak ada pemaksaan di salah satu pihak, dan yang ketiga adalah kesediaan atau kesepakatan. Atau istilahnya itu saling berkompromi kedua belah pihak. Nah, jadi dalam sebuah teks negosiasi seperti ini dia. Mengapa bisa dikatakan berhasil itu jika kedua belah pihak itu memberikan sebuah alasan yang tepat, kemudian tidak memaksakan kehendak, dan kedua belah pihak itu saling bisa menerima argumen atau pendapat dari orang lain. Nah, itu yang dapat membuat teks negosiasi itu berjalan dengan lancar dan menemui kata sepakat. Sampai di faktor penyebab ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang faktor penyebab keberhasilan. Nah, misalkan ada yang tanya, Pak, kalau misalkan kedua belah pihak ini tidak memberikan alasan yang jelas bagaimana? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu justru akan memperhambat kegiatan negosiasi. Misalkan alasan yang diberikan Rani tadi, seandainya dia tidak bilang bahwa untuk kegiatan belajar mengajar, dia akan bilang karena saya ingin jadi YouTuber ayah, makanya menggunakan HP. Kira-kira ayahnya mau memberikan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak. Itu karena alasan yang diberikan Rani itu masuk akal. Tapi kan nanti pada kenyataannya mungkin Rani bisa menjadi YouTuber menggunakan handphonenya, karena kan fungsi dari handphone ini kan tidak hanya untuk berkirim pesan atau sekedar menelepon ya, tapi bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, seperti itu. Jika dia tadi mengutarakan alasannya itu hanya untuk bermain game atau hanya untuk sekedar foto-foto, mungkin ayahnya tidak mau membelikan. Tapi karena si Rani ini pandai, istilahnya itu memberikan pengajuan yang membuat ayahnya yakin, maka dibelikan ayahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kalau misalnya memaksa itu bagaimana? Nah, kalau memaksa itu kesannya kan yang namanya negosiasi ini kan kedua belah pihak kan tidak ada yang dirugikan kan. Kalau misalkan salah satu pihak memaksa itu mungkin salah satu pihak itu akan rugi karena sedang tidak punya uang, kemudian Rani memaksa untuk membelikan, akhirnya apa? Mungkin HP yang akan dibelikan ayahnya tidak sesuai dengan keinginan Rani. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk tidak memaksakan keinginan kita itu ya dikurangi atau dihilangkan ya. Kemudian kesediaan. Nah, itu tergantung lagi. Misalkan kalian itu tidak sanggup, ya jangan dipaksakan lah. Jangan dipaksakan untuk melakukan kompromi agar misalkan supaya anaknya tidak marah, itu jangan. Kalian harus bisa memberikan solusi lain, artinya untuk bisa memberikan pandangan kepada anak bahwa ayah misalnya belum siap untuk membelikan handphone. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah kita akan menganalisis atau mengidentifikasi kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Ada yang masih ingat? Kalimat yang mengajak. Kalimat yang membujuk. Kalimat yang mengajak atau membujuk ya. Jadi fungsinya dari kalimat persuasif adalah membujuk. Membujuk lawan bicara kita agar mau atau yakin dengan argumen atau alasan yang kita berikan. Jadi misalkan Bapak nih mengajak nih, ayo kalian
kerjakan tugas kalian supaya nilai kalian menjadi bagus. Nah, itu kan kalimat ajakan kan. Ya, syukur kalau misalkan kalian paham. Berarti dikerjakan, tugasnya jangan sampai kosong nilainya, nah seperti itu. Itu kalimat ajakan sekaligus ambigu ya. Ambigu dalam artian Bapak menginginkan kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian. Dan salah satu negosiasi juga kan. Nah, kita lanjut ke kalimatnya. Nah, ini ada kalimat persuasif tadi. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang kelas. Nah, ini artinya Rani ini mengajak bahwa atau meyakinkan ayahnya bahwa memiliki HP itu akan mempermudah ia untuk menghubungi orang tuanya. Nah, jadi makna tersiratnya atau makna yang tidak tertulisnya adalah sebetulnya Rani hanya menginginkan HP karena menghubungi orang tuanya ketika pulang terlambat dapat dilakukan dengan opsi lain seperti meminta tolong kepada teman atau pihak sekolah. Nah, kalau misalkan kita memiliki opsi lain untuk menggunakan HP orang lain, kan belum tentu kan. Setiap saat kita itu diberikan pinjam HP atau menggunakan telepon sekolah. Walaupun sebenarnya telepon sekolah itu juga bisa digunakan untuk menelepon orang tua kita. Namun kan tidak setiap saat kan. Lebih baik memiliki HP pribadi karena lebih mudah dan itu milik sendiri. Sewaktu-waktu misalkan rusak atau ada kendala itu kan yang bisa menanggungnya kan diri sendiri kan, bukan orang lain. Nah, seperti itu kalian berpersuasifnya. Ajakan nih dari Rani untuk ayahnya untuk agar membelikan HP. Nah, kemudian iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Nah, makna tersiratnya dengan memiliki HP, Rani secara tidak langsung menjanjikan pula bahwa ia akan rajin belajar sehingga pada akhirnya ayah ingin mengkonfirmasi mengenai janji tidak tersirat ini. Nah, jadinya kan kata Rani ini kan dia lebih mudah untuk berdiskusi dengan temannya. Kita tidak tahu isi diskusinya apa ya. Mungkin diskusi pelajaran atau diskusi yang lainnya tidak tahu ya. Yang pastinya kan lebih dapat mempermudah mereka untuk berdiskusi. Karena kan untuk mencari atau menambah ilmu itu kita perlu yang namanya diskusi. Nah, seperti itu. Jadi kalimat persuasif ini kalimat yang mengajak atau meyakinkan orang lain untuk percaya dengan apa yang kita utarakan atau argumen kita atau opini kita. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan kalimat persuasif. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Perihal masalah dari teks negosiasi, analisisnya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tentang teks negosiasi, analisisnya? Atau ada yang masih belum paham? Jadi kalau dalam sebuah negosiasi itu kita itu wajib untuk meyakinkan dari analisisnya ya, untuk keberhasilan kita dalam melakukan negosiasi itu adalah kita berusaha meyakinkan lawan bicara kita bahwa alasan yang kita kemukakan itu memang benar apa adanya dan sesuai dengan fakta. Jangan sampai alasan yang kita berikan tidak sesuai dengan fakta. Karena kadang itu yang kita lihat tadi, yang alasan mengapa keberhasilan itu adalah kita lihat. Yang terakhir itu adalah mau tidaknya lawan bicara kita itu berkompromi atau mengiyakan atau tidaknya itu sepakat dengan perbedaan yang ada. Karena kan kedua orang ini kadang berbeda pendapat kan. Misalkan si A berpendapat bahwa menggunakan HP itu baik untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau jika fokusnya pada kegiatan pembelajaran. Namun misalkan si B berkata bahwa, oh kamu belum bisa menggunakan HP karena apa? Takut misalkan penggunaan HP itu disalahgunakan. Atau
misalkan takut nanti seandainya tidak rajin belajar atau terlalu banyak main game. Nah, seperti itu. Jadi kan kedua belah pihak ini kan memiliki perbedaan pemikiran yang berbeda ya. Nah, bagaimana cara kita kedua belah pihak ini untuk mencari kesepakatan agar negosiasi yang kita gunakan itu, yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi kalau ketika kalian bernegosiasi itu jangan negosiasi itu bersifat bukan netral ya, monoton. Alias tidak ada naik turunnya dari komunikasi yang kita buat. Misalkan kalian menawar barang, kalian boleh menawar barang, tapi jangan sampai menawarnya itu terlalu rendah. Misalkan kita kasih harganya itu 10.000, kalian menawarnya 2.000. Nah, kalau 2.000 kan itu terlalu rendah. Kecuali kalian misalkan menawar tuh paling mentoknya adalah 5.000, setengah harga. Itu pun jika si penjualnya mau. Itu kan merugikan salah satu pihak kan. Kalau sudah kalian menawar, paling mentok nanti dapatnya harga adalah 6.000-an. Karena si pedagang masih bisa untung sekian lah, walaupun sedikit, tapi yang penting barangnya keluar atau mendapatkan untung. Nah, seperti jadi negosiasi itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian negosiasi itu harus berjalan dengan apa adanya dan sesuai dengan fakta yang ada. Jangan sampai negosiasi itu membuat kita menjadi apa istilahnya itu, menjadikan negosiasi itu sebagai cara untuk menguntungkan diri sendiri. Itu jangan. Jadi harus yang diuntungkan adalah kedua belah pihak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalian ujian blok kapan? Senin dan Selasa, Pak. Ujian Hari penilaian Senin, akhir Pak. semester? Dicampur Pak sama ujian blok. Digabung, Pak, mulai Senin sampai Kamis, kalau nggak salah Jumat. Berarti ini pertemuan terakhir kita ya? Untuk semester ini? Iya Pak. Iya, Pak. Oh iya ya. Berarti nanti Bapak akan, kalau Bapak tidak ya Bapak kirimkan nanti isinya, atau nanti Bapak kirimkan materinya, beberapa materi, supaya kalian dapat belajar. Karena ini Bapak berikan aja. Soal Bapak tidak susah. Tapi menjebak. Dari awal sudah Bapak bilang, Bapak membuat soal itu adalah tidak pernah sulit, tapi menjebak. Bapak harap nanti kalian mendapatkan nilai yang baik. Tapi atas dasar diri kalian sendiri, belajar atau tidaknya. Minimal kalian tuh harus salah 8. Karena kalau misalkan salah 9 aja kalian sudah remedial, walaupun satu lagi soal itu benar. Jadi nanti kalian, ini soalnya nih karena sampai 5 materi ya, sekedar Bapak ya. Yang paling sulit itu di teks laporan hasil observasi sama di teks eksposisi. Jadi kalian harus matangkan di 2 materi tersebut, jangan sampai kalian lengah. Kalau sudah lengah, kalian bahaya. Karena kalian nanti lihat soalnya itu di teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi itu lumayan banyak teks yang harus kalian baca. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jadi Bapak harapkan nanti ketika kalian penilaian akhir semester, nilai kalian baik, tidak banyak yang remedial. Bapak harapkan tidak banyak yang remedial, karena itu tergantung dari diri kalian sendiri, bagaimana kalian mengatur jam belajar kalian. Jangan sampai kalian mau ulangan tidak belajar. Dan Bapak harapkan semuanya sukses di mata pelajaran lainnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan
kita hari ini di pertemuan terakhir di semester ini. Semoga kalian sukses dalam melaksanakan ulangan blok dan ulangan penilaian akhir semester. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada on-desk survei dan on-site survei. Ya, on-desk itu biasanya yang sudah existing perencanaannya, biasanya dia masih di kantor ya,